warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, selamat pagi. Perkenalan, nama saya Mario. Saya dari Bhinneka Farm Boyolali. Saya fair-fairan, di masyarakat itu kan semuanya masih jogrok, di Pati masih jogrok. Jogrok itu kenapa kok masih budayanya jogrok? Karena dengan budaya jogrok, bakulnya, batinnya bisa banyak. Kalau di dunia timbang, paling untungnya 2.000 per kilo, Pak. Jadi satu ekor paling kalau 15 kilo 30.000, 20.000, 10 kilo. Tapi kalau jogrok, wah ini apik mas, ini putih, wah ini mulutnya blonteng, telinganya nggak ada, harganya murah, nggak ada kalau di dunia. Jagal nggak ada, karena harga daging dengan makan sate, mas ini Garut atau Texel nggak ada. Fair-fairan aja. Semuanya ditimbang, hitung karkas, nanti penghitungannya dari timbangan hidupnya itu. Jadi kita fair-fairan kalau masyarakat masih jogrok masih laku. Tapi saya yakin 5 tahun yang akan datang siap-siap aja jenengan kalah. Karena pemain domba sekarang bukan kaleng-kaleng Kita ngomong domba Sedana Farm itu menuju ke 10.000 Pak. Satu tempat punya sendiri. Ini yang Tanah Farm yang dari Banten ke tempat saya itu mau menuju 5.000. Terus di daerah Cianjur ada yang besar, 10.000 ekor. Jadi hati-hati jenengan kalau takutnya ini kayak ayam Pak, saya terus terang kita takut ini kayak ayam. Peternakan rakyat lama-lama dihabisi. Ayam harus ikut PT. Kita fair-fairan, banyak mitra saya itu bekas orang ayam Pak. Kalau jenengan nggak mau ikut ini ikut model industri siap-siap ketinggalan. Jenengan jual jogrok boleh nggak? Boleh, tapi ditimbang dulu. Oh kalau harga timbangan misalnya 50.000 misalnya, 20 kilo 1 juta, berarti jenengan harus jualnya di atas 1 juta. Kalau nggak laku, ditawarkan 900, jangan dikasihkan, lebih baik dijual timbang. Makanya standar ini harus tahu Kalau mau untung banyak di jogrok, monggo. Tapi kalau jenengan misalnya ngilo 20 kilo kan jualnya 900.000 ya, gimana sewu. Patokan ini paling murah timbang. Jadi misalnya bakalan, nanti ada penghitungannya saya hitungin Bakalan pasti karkasnya di bawah 40 harganya murah. Penggemukan harganya berapa, nanti bisa dihitung Pak. Lanjut, nah ini. Saya berani memastikan kalau jenengan ngitung secara real, dalam arti real itu tenaga jenengan hitung, pegawai jenengan bayar, domba betina lokal, kawin jantan lokal, pasti rugi. 100%. Ini kita ngomong untuk bisnis bukan untuk tabungan. Kalau jenengan nabung, orang desa nyon sewu punya jantan 1, betinanya 5. Makan nggak dihitung, tenaganya nggak dihitung. Nanti beli konsentrat, anaknya ngirimi uang. Begitu jual nggak dihitung. Sebenarnya mereka rugi nggak kerasa. Kalau kita mau bisnis, jenengan pakai ini pasti rugi. Nanti monggo dihitung, nanti lebih tanya jawab Lanjut. Ya ini yang tadi saya bahas. Jantan harga 50 juta, untung apa rugi? Bisa untung, bisa rugi Pak. Untung itu kalau jantannya 1, betinanya 200. Bisa enggak? Sangat bisa. Di tempat saya bisa 300. Udah saya buktiin sendiri. Kalau orang akademisi pasti ngomongnya, wah nanti jantannya rusak. Pak, toko obat masih banyak Pak. Kalbe itu loh, banyak obat-obatan vitamin. Jadi kita ngomong fair-fairan saya ternak tujuannya nyari uang, bukan mau pelihara macan Jadi sebisa mungkin saya harus punya anak yang banyak. Jantannya rusak saya nggak ada masalah. Banyak yang orang dinas ke tempat saya kemarin BRIN. Wah jenengan penyiksaan hewan. Saya ternak Pak, bukan pelihara singa, macan atau jerapah. Ternak itu untuk nyari uang Kalau jenengan mau pelihara berarti kucing, kalau mau hobi senang-senang Saya ternak. Jadi jantan saya harus saya forsir untuk menghasilkan anakan. Obat-obatan banyak Pak. Vitamin E kalau orang desa kecambah Jenengan beli selenium, Introvit vitamin E ada. Jenengan butuh hormonal, obat kuat ada. Dijual umum bebas. Tidak melanggar hukum kok. Jadi kita fair-fairan kalau jenengan mau ternak disiapin tadi modal, yang kedua kawinnya yang banyak. Caranya gimana?
Bukan jenengan beli satu jantan, langsung diisi 200 nggih. Habis jantannya, Pak. Jadi kita siklus, Pak. Satu jantan 45 hari itu 20 sampai 30 ekor. Nanti hari ke-46 jantannya dipindah ke 30 ekor yang baru. Cara cek hamil gimana caranya? Yang pertama pasti USG. Tapi bisa nggak pakai USG? Bisa, Pak. Kalau mau gampang itu kalau pakai USG 3 minggu sampai 1 bulan kelihatan. Tapi kalau jenengan misalnya nggak punya USG, ya berarti 2 bulan, Pak. Caranya gimana? Itu antara kaki belakang sama perut, tengah-tengahnya jenengan angkat sampai kenceng. Kalau itu ada grenjelnya, berarti itu ada anaknya, Pak. Karena umur 2 bulan udah mulai kelihatan. Udah bentuknya kayak cindil. Tapi kalau 3 minggu, kalau di USG bentuknya embrio. Cuma kayak denyut jantung aja. USG. Tapi kalau dengan 2 bulan mau ngecek, nyun sewu nggih, jangan mototi susu nggih. Yang pertama itu nanti kelihatannya umur 4 bulan. Yang kedua bikin mastitis. Yang ketiga jenengan gampang dibohongi, Pak. Tempat saya misalnya nggih, mau bohong gampang. Induknya baru lahiran 1 bulan, anaknya tak petot, gitu, tak kasih susu, tak kasihkan bapaknya, ngeceknya dipelotot, hamil, keluar susunya masalahnya. Hati-hati, gitu. Kemudian beli di pasar, wah itu anak 3, anak 4, harganya tambah mahal. Nyuwun sewu, Pak, domba itu gampang digatoke. Saya punya domba anak 1, saya buat anak 4 bisa nggak? Bisa. Hati-hati, gitu. Domba itu bisa digatoke. Anak 1 misalnya 1,4, anak 2 tiba-tiba 2,3, 2,2 di pasar, gitu. Itu bisa digabungke, Pak. Caranya gimana? Anaknya itu tak jadi nakal dikit, gitu. Tapi ini untuk pengalaman, gitu, bukan untuk ngapusi orang, gitu. Cempenya itu jenengan ambil petot, jadiin satu koloni sama induknya yang lain itu ibu tirinya ditali dipepetin. Dengan susukan 2 hari manual. Itu nanti induknya ikut, kotoran cempenya kasihkan ke nyun sewu nggih, ke mulutnya ibu tiri. Hari ketiga ikut, saya jamin. Induknya juga nggak mungkin nendang. Jadi hati-hati. Hati-hati itu bisa untuk jenengan dihapusi bisa. Apalagi kalau orangnya cuma bawa 1 domba, cempe 1, punya cempe 2. Kalau cuma dibawa ke pasar jalan nggih, itu pasti ikut, namanya domba dia koloni, Pak. Jenengan nggak mungkin lihat disusoni. Begitu sampai rumah dimasukin kandang bengok-bengok. Lah, ini pasti masalah. Jadi hati-hati nggih. Jadi ini kita 50 juta pun bisa untung, bisa rugi. Kalau untung betinanya yang banyak. Jadi 50 juta dibagi 200 betina nggih. Berarti kan bisa diomong kita kosnya cuma sekitar 250.000 per ekor. Tahun nggih. Tahun kedua berarti udah 0 kan. Nilai jantan itu 0. Kasarnya nggih, meskipun masih laku dijual. Jadi suatu saat jenengan harga hancur, main daging, udah balik uangnya, Pak. Makanya saya ngomong kalau mau beli impor siapin modal. Jadi kalau kita mau beli domba yang mahal, sebisa mungkin uang itu kembali dalam waktu yang cepat. Dalam arti jangan nanti baliknya 5 tahun. Di Pati, Dorper mungkin masih jarang. Harga masih bagus. Nanti di Pati semua orang punya Dorper, harganya turun. Jenengan belum balik modalnya. Jadi kita fair-fairan, ini disiapin gitu. Kebanyakan orang punya uang 30 juta, beli Dorper, betinanya cuma 20. Nah ini apa? Berarti dia satu indukan harganya berapa? 2,5 juta kawinnya. Baliknya kapan? Padahal hamilnya 5 bulan, kawin lagi anak di 2 bulan, 7 bulan. Nah ini baliknya bisa 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun baru balik. Begitu jenengan mau jual, nyuwun sewu nggih, saingannya udah punya banyak, hancur jenengan. Siap-siap jenengan tutup kandangnya. Jadi kita fair-fairan kalau jenengan mau main itu, nggih disiapkan modalnya. Jangan yang pengen punya yang besar, tapi nggak ngitung uangnya, siap-siap jebol, saya jamin. Di Pati itu saya banyak dengar mainnya full blood, banyak yang hancur kan.
Banyak kok mitra-mitra saya. Ya Mas Eko, ada. Itu boleh main bor, boleh nggak? Boleh. Sekarang harga F1 bor itu cuma 80.000 per kilo di Boyolali. Itu farm-farm besar semua jualnya udah 80 ribuan. Padahal jenengan baru beli 30 juta bornya. Mendelik jenengan. Nah, mending beli, jenengan beli domba ya. Domba lokal, tanduk itu 75.000 sampai 80.000. Tapi kosnya kan murah. Belinya awal itu loh. Jadi hati-hati gitu. Kalau jenengan mau main 80.000 berani, betinanya siapin yang banyak, masih berani. Tapi kalau masih beli dorper betinanya 20, harganya semakin turun, siap-siap hancur. Ini aja, lanjut. Nah ini yang nanti saya bilang Pak, segmen jual. Nanti saya ngomong tempat saya pasti 4 bulan sampai 6 bulan saya jual, karena saya nggak mau kelamaan. Usia 4 sampai 6 bulan, harganya murah. Tapi jangan salah, dengan harga yang murah, otomatis pasarnya semakin luas. Petani itu pasti belinya di angka 2 sampai 3 juta. Dia suruh beli 5 juta, 6 juta mikir Pak. Ya udah F1 dorper 4 bulan harga 3 juta, laku enggak? Laku. Daripada jenengan berpikir gini ya, wah ini dorper kalau 1 tahun harganya 7 juta. Gitu, 7 juta dari 4 juta tadi ya. Ada selisih 3 juta, pakannya paling 500. Kalau saya pelihara setahun, saya untungnya nambah 2,5. Kalau laku Pak, kalau nggak laku jenengan nanti ya percaya nggak percaya, setahun nggak laku dipelihara, 1,5 tahun nggak laku 2 tahun, hancur makan itu jenengan. Karena semakin besar domba, operasional semakin banyak, pakannya semakin besar. Kecuali jenengan yakin nggih, wah ini anaknya bagus 1, saya yakin ini bakal rame yang beli, jenengan udah punya keyakinan ini harganya mahal. Ya udah disimpan aja 1-2 ekor. Jangan semua jenengan gebiauyah jualnya setahun nggih. Gak laku jenengan hancur. Kayak segmen kurban lah. Tahun ini banyak orang hancur Pak. Karena nafsu. Dia pengen jualnya mahal, ke eceran. Nah pasarnya lesu, pas masuk orang sekolah. Pas orang pada nggak punya uang. Akhirnya apa? Harga domba 75.000 kalau kurban sampai 100.000 ya. Di obral 60.000 per kilo, mati. Nyari uangnya pengennya banyak malah hancur. Makanya hati-hati ya. Domba ini ada momennya. Domba jantan kalau kurban nggak laku, harganya langsung murah. Karena domba jantan lakunya cuma akikoh. Kita ngomong lokal ya. Kalau mainnya masih yang bibit tadi masih laku. Tapi kalau jenengan nyiapin untuk potong, kurban nggak laku, siap-siap jenengan rugi. Saya fair-fairan aja. Karena kurban itu orang beli H-7 paling cepat kalau eceran. Ramenya ya. H-7 baru orang mulai nyari. H-1 orang pada panik. Barangnya saya oke, diobral. Pasti kalau ada orang jual H-1 ke tempat saya, kalau bukan mitra ya, saya saat nyebuti saya. Karena mereka pasti panik. Padahal kurban itu H sampai H+3 Pak. Banyak orang yang mainnya spekulan. Di yayasan kurang H+3. Nah di yayasan kemarin harga 75.000 per kilo gitu. Itu ada yang jual 60.000 per kilo. Saya 1 hari bisa untung banyak. Hati-hati. Jadi jangan karena nafsu untungnya banyak jenengan fokusnya uang tapi nggak ngitung resiko. Ini bahaya ya. Tuh kalau usia 1 tahun jumbo atau besar harganya mahal. Pasarnya cuma perorangan atau semakin sempit. Jadi monggo kandangnya jenengan yang lebih tahu ya. Pasarnya kekuatan modalnya jenengan seberapa. Kalau jenengan modalnya banyak misalnya wah nggak apa-apa nggak laku, tak jual lagi tahun depan kurban. Kosnya jenengan harus dihitung. Nggak laku lagi tahun depan remuk jenengan Pak. Jadi kita fair-fairan itu perlu ya. Nah ini biasanya saya kalau sama anak muda. Tapi ini untuk ini aja ya, untuk pengetahuan aja. Karena anak muda sekarang itu kalau suruh ngarit nggak mau. Makanya saya buat PowerPoint ini, ngarit itu efektif atau tidak. Jadi kita fair-fairan. Saya ngomong ngarit efektif atau tidak. Nah itu lahan sewa atau beli.
Ini nanti opsional ya Pak. Jangan berarti jenengan harus ikut ini. Saya cuma ngasih gambaran karena saya biasa dipanggil itu ke universitas sama ke SMK. Kalau saya ngomong ternak itu kudu ngarit harus panasan, pasti orang udah males untuk ternak. Kalau Pak Camat kan gajinya udah banyak, ngaritnya hobi lah. Ngoten nggih. Kalau anak muda habis lulus sekolah tiba-tiba suruh ngarit. Kuliah di UGM, Undip, pulang kon ngarit, izin Pak kalau belum punya istri, golek pacar apa tukang ngarit, nah, kan izin-izin nggih. Jadi ngarit efektif atau tidak ini nanti opsional nggih. Lahannya sewa atau beli. Ya tadi sewa dihitung, kalau punya sendiri tolong dihitung juga. Jangan diomong gratis nggih. Lebih baik disewakan dapat uang daripada dengan gratis. Kalau pegawai ini bayar atau kerja sendiri. Kalau bayar nggih dihitung, satu hari misalnya bayar 85.000. Ngaritnya 1 ton. Misalnya, berarti rumputnya Rp85. Ditambah sewanya berapa? Kalau dia ke ladang mupuk berapa? Ditulis. Tapi kalau pegawai Pak, ngarit 1 ton itu berat Pak. Paling bisa 400 kilo, 300 kilo. Satu orang nggih. Karena dia merasa cuma digaji 80.000, main to oke sidik podo wae. Banyak yang seperti itu. Kalau dengan pakai pegawai nggih. Kemudian kalau namanya tukang ngarit pasti nyuwun sewu nggih. Rata-rata orangnya ngerokok. Kalau di desa ngelinting. Lebih lama ngelintingnya daripada ngaritnya. Terus aja. Kemudian nyuwun sewu nggih. Di tempat saya yang kerja rata-rata penduduk sekitar nggih. Kalau ngarit otomatis dia nanti kalau di tempat saya kan bolehnya jam 8 baru boleh ngarit dulu nggih. Nanti dia jam 8 ngarit sampai jam 10 Pak. Jam 10 sampai jam 12 dia pulang. Panas. Saya nyari lahan saya nggak cuma satu tempat nggih. Ada yang 1000 meter, ada yang 600 meter, ada yang 2000. Golek ini angel Pak. Itu nggak terdeteksi. Nanti dia pulang, jam 1 kan masuk ke tempat saya. Nanti jam 3 dia tidur di rumah. Nanti jam 3 sampai jam 4 dia baru ngarit. Biar panasnya hilang. Padahal kita bayarnya harian. Nah kan matang juga. Jadi fair-fairan pegawai ini yang paling berat itu kosnya ngarit itu di pegawai. Apalagi jenengan nggak punya jalan gitu. Ngaritnya luasnya 1 hektar, ngambilnya di pojok sana, mobilnya di sini, mateng Pak yang angkat Pak. Jadi kita fair-fairan ngarit itu murah, ketoke. Nanti begitu jenengan bayar pegawai berat. Beratnya apa? Kalau ini 100 meter ngambil di 100 meter, gotongnya ke mobil. Orang gotong itu paling 50 mentok 100 kilo Pak. Sing kuat itu 100 kilo. Bola baliknya lama. Cuma untuk gotongnya aja loh. Belum ngaritnya. Jadi kita fair-fairan ini harus dihitung. Jadi dengan tahu efektif itu yang mana. Tempat saya beli 500. Saya yakin saya lebih efektif. Karena apa? Pertama saya lahan nggak sewa. Mau kekeringan mau enggak saya nggak ngurusi Pak. Air saya nggak ngurusi. Saya lihat di Facebook itu, wah musim kemarau jual orang ono pakane, ya toh jualnya murah. Karena dia tergantung dengan musim. Kita ngomong bisnis gitu, masa pabrik sepatu tutup sih telung sasi, nggak mungkin Pak. Jadi kita fair-fairan kita harus ada jangka panjang. Nih, kemudian pupuknya beli atau enggak? Nah, kita selalu berpikiran nggih, nyun sewu nggih, Pak. Niki nanti opsional. Di YouTube itu ada yang ngomong, wah kalau rumput itu nggak usah dipupuk, nggak usah apa. Pak, gundul semua Pak, tempat saya nggak dipupuk. Saya dulu nyewa lahan tak tanduri Pak. Saya lihatnya YouTube, nggak dipupuk, ora apa-apa. Ora dibanyuni ora apa-apa, daunnya kering-kering Pak. Kecil-kecil tipis-tipis. Jadi terus terang itu cuma bahasa YouTube aja. Rumput gama umami tahan kering, bohong. 100% bohong. Jadi kan habis ngarit gak disiram loh, kering semua mati. Itu cuma iklan-iklannya orang. Odot super, saya ngomong fair ya, Odot super itu gak ada, itu bohong. Odot super saya udah beli dari Kediri, dari Magelang, dari manapun saya beli. Itu kayak odot biasa, cuma nasui ora dipanen, jadi super gede-gede. Fair-fairan aja, hati-hati.
Bohong Pak, odot super Pak. Itu karena 3 bulan 4 bulan nggak diarit, betul Pak, jadi tinggi Pak. Tapi batangnya atos. Odot itu padahal batangnya empuk ya. Saya punya lahan odot yang nggak pernah tak ambil ya. Itu karena cuma 600 meter, itu sampai bisa tinggi-tinggi segini. Tapi 5 bulan 4 bulan nggak tak panen. Jadi hati-hati ya. Saya udah berkali-kali beli namanya bibit odot super Pak, bohong semua. Serius. Saya cuma pakainya Pak Cong. Kenapa Pak Cong? Pak Cong itu produktivitasnya tinggi. Dan dia relatif, kita ngomong kalau yang nggak tua ya, daunnya lebar. Gama umami misalnya, gama umami Pak, buatannya gede-gede Pak. Makanya orang di Google jenengan lihat produktivitas tinggi sekian kilo, bener Pak, batangnya abot masalahnya Pak. Jenengan kalau makanin ternak, yang dimakan paling banyak daunnya. Gama umami buatannya tuh tebal banget. Red Nepil misalnya, bagus gak? Bagus. Itu saya pernah nyoba Red Nepil tanpa konsentrat bisa, campur sama Pak Cong dulu. Tapi produktivitasnya rendah. Rubusnya cuma 1, nanti habis dibabat 2, 3, nggak bisa kayak Pak Cong ya, nggak bisa banyak. Jadi kalau saya milih Pak Cong udah 1. Saya nggak percaya harus bermacam-macam, saya nggak percaya. Pak Cong tok udah. Saya udah membuktikan setahun lebih, nggak pernah ada masalah. Nah ini perawatan sering nggak dihitung Mbak. Nafsu, mau ternak, ini mungkin yang belum punya kandang ya. Yang penting aku harus cepat punya ternak, bajak bayar wong, gitu. Ngaliri bayar wong, nggak dihitung. Kosnya di awal besar. Ya kalau jenengan cuma 1000 meter, paling bajak 300.000, 400.000. Jenengan punya 10 hektar misalnya. Ratusan juta habis cuma untuk ngerawat di awal. Ini saya udah melaluinya. Kalau jenengan ke kandang saya punya traktor Pak. Saya sampai punya traktor sendiri. Sekarang nggak dipakai. Jadi kita fair-fairan, hati-hati kalau enggak mau ngitung perawatan. Nanti nyirami ya, nyirami. Saya punya pompa, di kandang saya ada. Selangnya 300 meter. Selang pemadam saya beli dari Jakarta. Pompanya Alcon yang Honda yang besar. Akhirnya nganggur, karena perawatan itu tadi 300 meter memompa dari sungai ke lahan. 1 hari nggak selesai, pegawai 4. 2 hari, itu kos juga. Jadi kita fair-fairan, tolong ini dihitung ya. Makanya saya ngomong ini opsional ngarit ini. Kalau Pak Camat nyuwun sewu nggih. Warganya banyak, emangnya aku kerja bakti ya, ngoten. Gratis kan ngoten. Lah saya bukan lurah, bukan camat masalahnya ini. Oke, lanjut. Nah, ini rambanan. Saya juga nggak pakai ramban. Kenapa? Karena saya populasinya banyak. Indigo vera misalnya nggih. Tahan kering mboten, tetap harus disiram Pak. Begitu saya babat, tumbuhnya lagi 3 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan. Populasi saya banyak, dan saya butuh berapa ratus hektar untuk indigo vera. Mending saya telepon pabrik, halo, pesan bungkil kopra, datang. Mungkin bayarnya 4.000, 5.000, nggak apa-apa. Kan kita bisa hitung ya. Halo bungkil sawit, halo apa, kan bisa beli. Indigo vera banyak yang jual sekarang Pak. Harga 3.000 sampai 3.500. Harusnya di sini ada perhutani Pak, di Blora ada. Saya pupuk itu soalnya yang ambil orang perhutani nggih. Salah satu program perhutani itu membuat briket dari kayu setengah keras nggih, dari indigo vera, dari pohon gamal. Itu dibuang Pak, daunnya dibuang. Biasa dikumpulin sama pengepul, itu nanti dijual. Jadi kalau jenengan efektif beli atau enggak, jenengan nanti hitung sendiri. Di Blora ada. Karena tempat saya pupuknya yang ambil dari perhutani. Jadi kita fair-fairan itu ada program perhutani untuk gamal indigo vera, batangnya untuk briket kayak untuk pembakaran itu loh Pak. Jadi ini ada pabrik, peternak atau penjual bibit. Nah, jenengan mau jual bibit ya harus nanam Pak. Contohnya apa? Indigo veranya bagus, disemai. Yaitu penjual bibit harus ada showroomnya. Kalau ke peternak, ya monggo. Jenengan yang bisa ngitung lah. Karena buat saya semua daunan ini bisa kok. Nanti saya bisa jelasin pakai enzim namanya. Daun-daun apa aja, mau rasanya nggak enak, domba bisa makan, bisa nggak bisa. Di tempat saya pakai namanya fit flavor. Jenengan mau rasa durian ada,
rasa vanila ada, kopi ada, tinggal beli. Ternak itu yang pertama cuma di bau, Pak. Saya beli dari online, itu impor. Jadi ada namanya fit flavor. Kalau rasa vanila ada, monggo, jenengan milih aja. Rasa rumput itu ada. Jadi kalau ngomongin palabilitas, daun-daun ini nggak dimakan. Jenengan chopper kasih flavor, kasih bumbu, dimakan. Jadi hati-hati, banyak di luar sana yang ini nanti nyun sewu, sebenarnya tetes itu juga salah satu flavor. Caranya pakai tetes gimana? Tetes tebu itu dikasih air panas supaya wanginya keluar. Habis wanginya keluar, jenengan siramkan, pasti dimakan. Banyak yang ngomong, wah nggonku godong garing ini dipakan pakai ini pakai formula ABCDE. Itu memang bisa, tapi jenengan harus ada flavornya. Salah satunya tetes atau beli yang pabrikan ada. Jadi saktinya orang itu kalah sama teknologi, Pak. Terus terang aja. Banyak orang yang anggapnya, wah aku paling pintar kayak dukun misalnya. Ternyata ngaguni keris mainan lah. Di ternak banyak yang ngaku-ngaku punya ilmu dan lain-lain. Hati-hati. Karena itu semuanya ada obatnya. Jadi hati-hati aja buat probiotik, buat apa, itu hati-hati. Kalau saya terus terang nggak percaya. Saya mending beli di Kalbe, beli di pabrik yang memang benar-benar dia riset nih. Banyak orang yang jual macam-macam lah di dunia ternak ini, soalnya ternaknya untungnya dikit. Paling empuk itu jual omongan, jual produk. Buat ini oke. Jadi hati-hati. Lanjut. Nah ini pakan beli untung atau rugi. Nah nanti jatuhnya ke HPP, Pak. Jadi kan harus bisa ngitung harga pokok penjualan. Jangan sampai jenengan itu nanti nggak ngitung, makanya nanti kalau jual nggak tahu mau tak jual berapa ya, karena nggak pernah dihitung harga pokok penjualannya. Nanti monggo nanti di share semua aja Mas Eko ininya. Jadi HPP nanti saya bisa ngitungin, Pak. Misalnya kalau saya lebih senang saya beli karena apa? HPP saya langsung ketemu. Rumput sehari sekian, sentrat sehari sekian, tenaga sekian, populasi sekian. Begitu saya jual, hamilnya 5 bulan. Nanti anak-anak jual 4 bulan, berarti 9 bulan. Selama 9 bulan, kosnya berapa? Oh, kos saya 900.000. Berarti saya harus jual di atas 900.000 per ekor anaknya. Kalau jualnya 700, berarti jadinya rugi. Nah, kalau rugi ngapain ternak? Intinya ngoten, Pak. Enak tidur, Pak, daripada ngarit. Kasarnya ngoten nggih. Makanya HPP ini sangat perlu. Kebanyakan orang lah, Mas, gunku cuma 10, 20 dihitung. Ya monggo. Semua tergantung orangnya masing-masing. Kalau mau ngitung pasti jenengan bisa mengembangkan. Contoh apa? Nyun sewu nggih. Saya bukan peternak dari kecil. Saya dari kecil nggak pernah nyentuh kambing intinya ngoten. Kalau nggak kurban intinya ngoten. Karena saya hidup di Semarang waktu kecil. Tetangga saya punya 10, sampai saya pindah dari Semarang tetap punya 10. Karena dia nggak pernah ngitung, Mbak. Karena domba ini sebagai bentuk liquid. Kalau orang kota mungkin zaman sekarang emas ya, butuh uang dijual. Kalau di desa, domba, kambing, rojo koyo ini. Tapi nyun sewu nggih, kebanyakan malah sekarang jadinya koyo rojo nih kok. Anaknya mes sekolah iku sih, wedhusku pakani sih, gitu. Anaknya mau pergi sore, saya mau ngarit sih. Nah, malah koyo rojo saiki. Ya, punya gajian misalnya Pak Samad nih, wah bergajian. Gaji ke-15 misalnya. Langsung beli sentrat, beli brand, beli jagung, gitu nggak dihitung. Kayak rojo niku tadi. Jadi jangan sampai salah nggih. Lanjut Mas Eko. Oh berarti ini break dulu Pak. Mungkin dari sini ada pertanyaan sambil ngerokok saya nggih, nyuwun sewu nggih. Sambil ngerokok sambil ada tanya jawab, monggo.